Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk kembali bertemu di channel ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya berdoa semoga saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, kehidupan manusia tidak hanya diatur dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, tetapi juga dengan seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Salah satu hewan yang mendapat perhatian khusus dalam Islam adalah kucing. Hewan ini bukan hanya lucu dan menggemaskan, tetapi juga memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat menyayangi kucing peliharaannya dengan bernama Mu'aizah. Islam mengajarkan umatnya untuk menyayangi hewan dan memperlakukannya dengan baik. Bahkan, sikap kita terhadap hewan bisa menjadi cerminan keimanan seseorang. Kucing bukanlah hewan najis. Memperlakukan kucing dengan baik termasuk bentuk ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis menjelaskan bahwa kasih sayang kepada hewan dapat menjadi jalan datangnya rahmat dan ampunan Allah. Pada video kali ini kita akan membahas 5 janji Allah bagi orang yang memelihara kucing dengan penuh kasih sayang. 1. Mendapat rahmat Allah di hari kiamat. Dalam Islam, kasih sayang kepada makhluk hidup merupakan akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang memiliki sifat penyayang, karena sifat tersebut mencerminkan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Di hari kiamat nanti, setiap manusia sangat membutuhkan rahmat Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat hanya karena amalnya semata. Salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan menunjukkan kasih sayang kepada makhluknya, termasuk kepada kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat lembut kepada kucing. Beliau tidak pernah mengusirnya, bahkan memberikan tempat dan perlakuan yang baik kepada hewan tersebut. Insya Allah, orang yang memelihara kucing dengan niat karena Allah dan menyayangi makhluknya akan mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat. 2. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya. Salah satu jalan mendapatkan ampunan Allah adalah melalui kebaikan kepada makhluknya yang lemah, termasuk hewan. Dalam Islam, berbuat baik kepada hewan bukanlah perkara kecil. Bahkan hal tersebut bisa menjadi sebab diampuninya dosa seseorang. Kucing adalah hewan yang bergantung kepada manusia. Ketika seseorang memberi makan, merawat, atau mengobati kucing yang terlantar dengan tulus, maka itu menjadi amal kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kebaikan sederhana seperti merawat seekor kucing menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa kita. 3. Bernilai sedekah. Dalam Islam, sedekah tidak selalu berupa uang. Segala bentuk kebaikan juga termasuk sedekah, termasuk memberi makan dan minum kepada hewan. Saat kita memelihara kucing, kita memberi makan setiap hari, menyediakan air minum, tempat tinggal, dan menjaga kesehatannya. Semua itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hanya dengan meletakkan makan atau air yang kemudian dimanfaatkan oleh seekor kucing, pahala sedekah juga dicatat untuk kita.
Menariknya sedekah kepada hewan biasanya dilakukan dengan ikhlas, karena hewan tidak bisa memuji ataupun menyanjung manusia. Karena itu, amal seperti ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapat ampunan dan ridha Allah. Ampunan Allah berarti dosa-dosa kita dihapus, sedangkan ridha Allah berarti hidup dan amal kita diterima oleh Allah. Keduanya adalah hikmah yang sangat luar biasa. Kasih sayang kepada hewan merupakan bagian dari keimanan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada seorang yang mendapat siksanya karena menelantarkan seekor kucing hingga mati kelaparan. Sebaliknya, orang yang berbuat baik kepada hewan akan mendapatkan balasan berupa ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang merawat kucing dengan tulus tanpa pamrih, bahkan tanpa diketahui orang lain, maka itu menjadi hubungan spiritual antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari ketika seluruh amal manusia akan ditimbang dengan sangat adil. Tidak ada satupun amal, sekecil pun apapun, yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara kucing dengan ikhlas bisa menjadi investasi amal yang besar. Setiap makanan yang diberikan, setiap langkah untuk merawatnya, bahkan membersihkannya, kotorannya, semuanya dicatat sebagai amal baik. Mungkin amal yang kita anggap kecil justru menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Bisa jadi ketika amal-amal besar kita memiliki kekurangan karena kurang ikhlas, justru amal sederhana seperti memberi makan kucing menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk peduli bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan kecil seperti kucing. Memelihara kucing bukan hanya membawa kebahagiaan secara emosional, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan pahala yang besar. 5 janji Allah bagi orang yang menyayangi kucing menjadi bukti bahwa setiap kebaikan sekecil apapun sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat, ampunan, dan keberkahan karena kebaikan yang kita lakukan kepada sesama makhluk. Karena bisa jadi amal sederhana yang kita anggap sepele justru menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga siapapun yang menyimak hingga akhir diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari api neraka, serta dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.